warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Hai, apa kabar semua? alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah semua baik ya. Ya Pak. Pak Guru mengabsensi dulu ya. Ya Pak. Ahad Boy, Hari Pak, Ali Mahtelu, hari Pak, Alfian Islawan, hari Pak, Asratun Loilatu, Hadir Pak. Bayi Loilatu, Hadir Pak. Desi Boy, Hadir Pak. Fitramoni, hari Pak, Hasti Swakil, Hadir Pak. Hamdan Moni, Hadir Pak. Kamila, Hadir Pak. Mariam Boy, Hadir Pak. Majid Tukmuli, izin Pak, izin. ya Pak, Kenapa dia tidak masuk? Sakit Pak. Sakit. Sakit. Ya Pak. Ada yang bawa surat izinnya. ada Pak, ada Pak, Ada. ya Pak, Oh, nanti sebentar baru ambil. ya Ya Pak, Pak. Nasya Swakil, Hadir Pak. Nur Hamzah Tukmuli, Hadir Pak. Nurlela Mahtelu, Hadir Pak. Risman Swakil, hadir Pak, Risnatin Mahtelu, Hadir Pak. Riana Yasmin Belasa, Hadir Pak. Samsul Swakil, hari Pak, Sarni Belasa, Hadir Pak. Wisnu Boy. hadir Pak, Iya. ya Pak, Oke. Sama hadir cuma satu orang saja yang tidak masuk ya. Ya. Selanjutnya Pak Guru mengajak kalian semua untuk berdoa. Semoga aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini semuanya berjalan dengan baik dan kita semua diberikan kesehatan semua. Amin. Untuk itu Pak Guru mengajak salah satu di antara kalian untuk memimpin teman-teman berdoa. Saya mengajak ketua kelas saja. Ketua kelas siapa? Oke, silakan maju ke depan. teman-teman, sebelum kita belajar pagi hari ini, sebelum kita berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
tentang Garuda Pancasila. Ya, Ya, Pak. semua tahu toh tentang Tahu, Pak. Oke, untuk itu Pak Guru mengajak kalian semua bisa berdiri. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Dilanjutkan lagi dengan ini. Oke, semuanya bisa duduk kembali. Sebelum kita lanjut pada nanti kakak mengamati kakak punya video, Pak Guru menanyakan kembali kira-kira apa yang Anda tahu tentang geografi? Geografi adalah ilmu yang belajar tentang gambaran atau tulisan di permukaan bumi. Gambaran atau Tulisan tulisan yang ada di di permukaan bumi. permukaan Bumi. Oh, tepuk tangan. Semuanya coba Anda perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, Pak. Anda bisa mengamati kira-kira apa maksud dari gambar tersebut. Ada Kira-kira apa yang kamu lihat? ada sekelompok orang yang menangkai hewannya. Ada Sekelompok orang yang menangkai hewannya. ada sekelompok orang mengambil Air untuk hewannya. hewannya. Apa lagi di situ? Terjadinya kekeringan. Ya, Pak. Iya toh? Ya. Jadi yang kita lihat di depan adalah terjadi kekeringan di suatu daerah, di mana masyarakat atau warga setempat mau mencari air untuk menyiram tumbuhan atau tanaman yang mati tadi. Ya, Toh? Pak. Oke, selanjutnya untuk capaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik terampil dalam membaca dan menuliskan tentang konsep dasar ilmu geografi, kemudian peta penelitian dan fenomena
geosfer. Oke, tadi sudah Anda jelaskan tentang Geografi. tadi geografi tadi apa? Ilmu yang mempelajari tentang gambaran atau tulisan yang ada di permukaan bumi. Tahu? Jadi yang dimaksud dengan geografi itu adalah gambaran atau apa? Tulisan yang ada di permukaan bumi. Atau bicara tentang geografi berarti berbicara tentang fenomena yang ada di geosfer. Apa itu geosfer adalah? Ada yang tahu? Kira-kira geosfer itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang apa? Makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Iya. Fenomena alam. Iya, fenomena atau geosfer atau berbicara tentang fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik makhluk hidup maupun benda mati. Oke, yang selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengamati video pembelajaran nanti, peserta didik dapat menganalisis sejarah ilmu geografi dengan tepat. Sekali lagi, coba kita sama-sama baca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semua bisa baca toh? Bisa. Coba sama-sama. Oke, sekarang Pak Guru mau tanya kepada Anda, geografi itu terbagi menjadi dua bagian. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani. So dia terbagi lagi menjadi dua kata, yaitu geo dan grafi. Tahu geo apa? Tulisan apa? Sama. Geo dan grafien atau grafi. Yaitu geo yang artinya Bumi. bumi. Sedangkan grafien itu apa? Coba. Grafien yaitu apa coba? Ada yang bisa? Ingat ini materi ini kita sudah pernah dapat di mungkin kalian masih di SMP, toh? Karena ini tujuan pembelajaran kita pada semester pertama itu atau pertemuan pertama untuk materi ini. Tapi saya rasa mungkin Anda sudah dapat di SMP. Lalu geografi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan grafi atau grafien. Geo yang artinya bumi, sedangkan grafi artinya gambaran atau lukisan yang ada di permukaan bumi. Sudah? Paham? Siapa yang belum paham? Semua sudah? Semua sudah? Sudah? Sekarang Pak Guru mau tanya salah satu di antara kalian. Karena semua sudah paham, sekarang Bapak Guru mau menanyakan kembali di antara kalian. Nama siapa? Wisnu, silakan mengulang kembali apa yang dimaksud dengan geografi tadi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang gambaran, tulisan dan gambaran permukaan bumi. Oke, kita berikan. Sudah? Sudah paham toh? Sudah paham. Selanjutnya B, setelah berdiskusi nanti kalian akan berdiskusi kelompok. Jadi peserta didik dapat menyimpulkan objek studi geografi sebagai kajian ilmu geografi dan karakteristik wilayah, organisasi fisik, sosial dan manfaat bagi kehidupan
objek geografi itu apa saja? Ada yang tahu objek geografi? Objek geografi terbagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal dan objek material. Yang maksud dengan objek formal itu yang seperti apa? Objek formal itu seperti dikatakan atau cara pandang untuk mengkaji objek material. Cara pandang Untuk mengkaji objek material seperti pendekatan keruangan, kelingkungan, dan konteks kewilayahan. Kompleks kewilayahan. Oke. Ya, Sudah. Oke, selanjutnya kita lanjut di mengamati video. Jadi Bapak Guru harap semuanya bisa fokus ke depan, semuanya bisa fokus ke depan untuk mengamati video yang Bapak Guru tampilkan buat Anda. Ya, Pak. Siap? Ya, Pak. Suatu hari, ketika aku sedang menunggu paket barang berat, ada pesan masuk di pintu yang menanyakan di mana lokasi rumahku berada. Seketika aku ingat jika ada fitur untuk share lokasi. Langsung saja deh aku kirim lokasi rumahku berada. Oh iya, kegiatanku ini bisa dibilang contoh dari konsep lokasi geografi loh. Eits, sebelumnya kamu tahu tidak apa itu konsep geografi? Konsep geografi dapat kamu artikan sebagai hal pokok yang menjadi kekhasan ilmu geografi dalam menjelaskan berbagai fenomena geografis. Terdapat 10 konsep utama geografi yang perlu kamu ketahui. Yuk, aku akan tunjukkan apa saja yang termasuk 10 konsep geografi. Dari kegiatanku yang awal tadi, berupa contoh dari konsep lokasi. Kita lihat dari pengertiannya, konsep lokasi ini menunjukkan letak geosfer yang ada di permukaan bumi, di mana geosfer itu fenomena geografi, baik itu alam ataupun sosial. Terdapat dua macam konsep lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Untuk lokasi absolut itu merupakan lokasi yang tetap atau tidak dapat diubah secara astronomis. Dengan kata lain, lokasi absolut itu berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Misalnya nih, Indonesia itu terletak di 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan untuk lokasi relatif itu, lokasi yang letaknya bisa berubah karena dipengaruhi oleh wilayah di sekitarnya. Contohnya, rumahmu terletak di sebelah selatan sawah. Lalu yang kedua itu ada konsep jarak. Misalnya, ketika kamu sedang berjalan menuju sekolahmu, setelah dari sekolah, kamu ke toko buku. Nah, setiap tempat yang kamu lewati itu pasti mempunyai yang namanya jarak. Jadi, jarak itu merupakan ukuran yang menjadi pemisah antar wilayah atau tempat. Sama halnya dengan konsep lokasi, konsep jarak juga ada dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut itu merupakan jarak yang sesungguhnya atau tetap seperti meter, kilometer, atau milimeter. Misalnya, jarak dari Bandung ke Bogor melalui tol Cipularang adalah 182 km. Nah, itu sudah pasti mutlak ukurannya tidak bisa dikurangi. Ada juga nih jarak relatif yang dipertimbangkan dari waktu dan juga kemudahan transportasi atau lainnya. Misalnya, jarak dari Bandung ke Bogor melalui tol Cipularang sekitar 3 jam. Apakah pasti 3 jam selalu? Menurut kamu bagaimana? Tidak ya, karena bisa saja di tengah jalan mengalami kemacetan. Jadi, jarak relatif ini tentu saja bisa berubah-ubah. Kemudian, ada konsep yang ketiga, yaitu konsep keterjangkauan, di mana keterjangkauan ini diartikan sebagai ketercapaian menjangkau suatu tempat berkaitan dengan sarana, transportasi, dan juga komunikasi yang digunakan. Contohnya,
ketika kamu mengakses antara daerah desa dengan perkotaan, jika di desa jaringannya tidak ada, yang artinya lokasi desa tersebut tidak terjangkau. Konsep yang keempat ada konsep pola. Konsep pola ini merupakan karakteristik ketergantungan pada berbagai fenomena geografis suatu tempat atau ruang di permukaan bumi. Misalnya, rumahku tadi terletak di pemukiman, yang berarti termasuk ke dalam pola pemukiman. Ada juga penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi, di mana di sana didominasi oleh pola persebaran. Selanjutnya, ada juga nih konsep yang berdasarkan kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan juga saling menguntungkan. Konsep apa itu? Penasaran kan? Simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa! Oke, tadi saya mengajak kalian untuk mengamati video yang ada di depan. Sekarang apa yang Anda tangkap dari isi video tadi? Mengenal tentang konsep dasar geografi. Mengenal tentang Konsep dasar geografi. konsep-konsep dasar Geografi. geografi. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Apa yang Anda tangkap dari video tersebut selain mengamati konsep-konsep dasar geografi tadi? Kita dapat mengetahui tentang konsep lokasi, konsep jarak, dan konsep keterjangkauan. Oke, kita dapat Mengetahui tentang konsep lokasi. mengetahui tentang Konsep jarak dan lokasi. konsep jarak dan konsep Lokasi. lokasi. Nah, kita bicara konsep geografi itu dia terbagi menjadi ada tadi berapa? 10. Yang di video tadi ada berapa? 4. Ada 4, yakin? Ya Pak. Oke, yang pertama berbicara tentang apa? Konsep Konsep lokasi. Lokasi Iya, Pak. berbicara tentang apa lagi tadi? Jarak. Konsep jarak. Ada yang bisa berikan contoh. Lokasi, kita berbicara masalah jarak. Jarak yang seperti apa? Contohnya dari rumah ke sekolah itu dia dikatakan lokasi tidak. Lokasi. Lokasi. Iya, Pak. Iya. Oke, ini menurut Anda ya. Kemudian yang kedua apa? Konsep keterjangkauan. Konsep Keterjangkauan. keterjangkauan. Yang dimaksud dengan konsep keterjangkauan tadi apa? Menjangkau suatu tempat berkaitan dengan sarana transportasi dan Menjangkau suatu tempat menggunakan sarana transportasi dan komunikasi. dan Komunikasi. Contoh komunikasi yang dijangkau dia seperti apa? Bicara keterjangkauan berarti tadi salah satunya adalah bicara tentang komunikasi. Contohnya ketika kamu mengakses antara daerah desa dengan perkotaan, jika di desa jaringannya tidak ada, artinya lokasi desa tersebut tidak terjangkau. Oke, sudah. Sudah, Pak. Coba saudara dari Fitra bisa menjelaskan kembali. Yang dimaksud dengan keterjangkauan komunikasi. Konsep keterjangkauan di mana keterjangkauan ini diartikan sebagai ketercapaian menjangkau suatu tempat berkaitan dengan sarana transportasi dan juga komunikasi yang digunakan. Transportasi dan juga komunikasi yang digunakan. Digunakan. Oke, yang selanjutnya yang kedua apa? Konsep Yang kedua ya tadi. Tadi pertama apa tadi pertama? Konsep lokasi. Konsep lokasi. Yang kedua konsep jarak. Yang ketiga keterjangkauan. Kalau yang dimaksud dengan konsep jarak itu yang bagaimana? Tadi sudah disebutkan
Sudah. Contohnya bagaimana? Dari rumah ke sekolah. Dari rumah ke sekolah. Ya, Itu konsep Konsep jarak. jarak. memiliki jarak. Jarak. Oh, dia memiliki jarak. Ya, Pak. Sudah. Ya. Yang selanjutnya apa tadi? Konsep Konsep pola. Konsep pola yang dimaksud seperti apa? Yang Anda amati tadi. Merupakan karakteristik ketergantungan pada berbagai fenomena geografis suatu tempat atau ruang di permukaan bumi. Yang lain? Yang lain? Konsep pola ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Oke. Kita berbicara masalah pola. Ya, Pak. Pola berarti bicara masalah persebaran. Persebaran permukiman di berbagai wilayah itu ada yang berbeda-beda. Ya, Pak. Ada yang berbeda-beda seperti apa? Ada yang tahu? Ini bicara pola berarti persebaran permukiman. Misalnya permukiman, tahu permukiman tidak? Tahu. Apa itu permukiman? Permukiman. Hah? Persebaran. Permukiman. Permukiman. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Ada yang lain? Permukiman itu adalah berbicara masalah rumahnya Masyarakat. rumah yang ada di masyarakat tadi itu bicara persebaran permukiman. Lalu persebarannya dia ada yang berbeda-beda, ada yang berkelompok, ada juga yang individu. Kenapa ada yang individu? Belum tahu. Ada yang jawab, ada yang individu. Bapak Guru pengen tahu yang individu itu yang bagaimana? Saya tidak memiliki orang tua ataupun keluarga lainnya. Bagaimana? Tidak memiliki. Ingat, kita bicara permukiman ini, permukiman bukan bicara masalah warganya, tapi bicara masalah kelompok-kelompok yang ada pada perumahan. Pola persebaran permukiman. Ya, Pak. Oke, ada yang lain? Tadi pola persebaran yang berkelompok. Contohnya ada yang bisa berikan contoh. Yang dimaksud dengan pola persebaran permukiman berkelompok itu yang seperti apa? Ingat, berkelompok. Tahu kata kelompok tidak? Apa? Kelompok. Gabungan. Ya, Pak. Gabungan dari berbagai perumahan yang ada di masyarakat. Anda di sini dikatakan kelompok karena Anda sudah terbentuk. Ya, Pak. Ada pola persebaran yang memanjang, mengikuti jalur sungai, kemudian pola persebaran permukiman yang berkelompok, Ya, Pak. kemudian ada pola persebaran yang mengikuti jalur jalur pantai. Ya, Pak. Dia bersifat memanjang. Ya, Pak. Paham tidak? Paham, Pak. Paham. Selanjutnya materi kita yaitu tentang sejarah Geografi. geografi. Tadi sudah kita sempat membicarakan tentang Geografi. yaitu Anda bisa baca di depan. Istilah geografi adalah sejarah bangsa yaitu yang geo yang berarti bumi. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Oke, jadi ini bicara masalah sejarah geografi. Ya, Pak. Oh, Ya, Pak.
Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani. Geo yang artinya Bumi. sedangkan grafien yang artinya Pencitraan. bisa ada kata lain lukisan, Gambaran. penggambaran. Kemudian geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan, baik fisik, sosial, dan lain-lain. Sosial sudah termasuk dalam budaya. Karena kita berarti bicara masalah Budaya. masyarakat, Ya, Pak. masyarakat yang ada di wilayah. Wilayah. Yang selanjutnya, poin B, definisi geografi menurut para ahli. yang pertama di sini Bintaro. menurut Bintaro pada tahun 1977. Geografi adalah ilmu Mempelajari keragaman yang khas, menerima dan berusaha mencari fungsi dari sumber-sumber waktu. Oke, itu menurut Bintaro. yang kedua menurut coba bacakan baik-baik. Verno Finch dan Glenn Trewantha. Sudah, yang artinya geografi adalah saya minta satu orang saja untuk baca. Oke, kita Geografi adalah deskripsi dan penjelasan yang menganalisis permukaan bumi dan pandangannya tentang hal yang selalu berubah dan dinamis, tidak statis dan tetap. Contohnya yaitu perubahan cuaca maupun iklim pada suatu tempat atau wilayah dan perubahan kesuburan tanah akibat dari proses erosi dan perakukan yang sangat tinggi. iya sudah. Berapa? Geografi adalah deskripsi dan penjelasan yang menganalisis permukaan bumi dan pandangannya tentang hal yang selalu berubah dan dinamis. Contohnya tadi yaitu perubahan cuaca. Dengan perubahan cuaca tadi maka pastinya kalau bicara cuaca berbicara masalah apa? Itu apa? Cuaca. Oke, jadi dengan adanya hujan, dia akan merubah kesuburan tanah atau kesuburan tanah yang ada pada permukaan bumi. Oke, yang ketiga yaitu menurut Oke, bisa saya minta tolong Anda, namanya siapa tadi? Desi bisa baca. Dalam pandangan Hans Hornet, geografi adalah suatu ilmu yang mampu menjelaskan tentang sifat-sifat variabel permukaan bumi secara teliti, beraturan, dan rasional. Contoh, seorang ahli geografi sedang melakukan analisis kewilayahan mampu membagi suatu wilayah menjadi beberapa satuan lahan yang potensial maupun lahan yang tidak potensial. Oke, yang dimaksud dengan coba kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, yang dimaksud dengan wilayah lahan yang potensial maupun lahan yang tidak potensial itu yang bermakna lahan yang potensial dan tidak berpotensial. Lahan yang potensial itu seperti lahan yang subur dan mampu menghasilkan produktivitas tinggi jika dikelola dengan baik. Oke, tadi Anda sudah dengar? Sudah, Pak. Yang dari sini sudah dengar? Masih kurang jelas. Ulangi. Lahan potensial itu seperti lahan yang subur dan mampu menghasilkan produk. Oke, lahan potensial itu adalah Lahan yang subur. Yang mampu menghasilkan produk-produk Ya, Pak. atau produktivitas. Ya, Pak.
desa tadi bicara masalah tanah yang subur, Iya. loh. Berarti Pertanian atau perkebunan. nah misalnya kata menanam Sayur. sayuran dapat memberikan manfaat bagi katong Atau semua itu karena adanya kesuburan Tanah. yang disebut dengan tanah yang berpotensial. Potensial. Kemudian Tidak selanjutnya Tanah tidak potensial. potensial. Itu kira-kira yang Tanah yang tanah tidak yang subur. tanah yang tidak Tidak subur. subur. Tanah yang sengaja punya vitamin. Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Kalau katong tanam ciri dia bisa mati. Yang Mana nih, Pak? Oke, selanjutnya menurut Yes. siapa? Yes. Diates. Yes. Tahanan sama namanya? Samsul bisa baca? Menurut dia beberapa adalah yang diberikan dalam perkembangan suatu lokasi yang dipengaruhi oleh sifat-sifat ciri khas yang ada di permukaan bumi dengan tidak menyampaikan alasan-alasan yang benar. Sudah jelas? Tangan. Selanjutnya menurut Alexander. Pasti bisa baca. Geografi adalah studi tentang pengaruh lingkungan alam pada aktivitas manusia. Contohnya yaitu penebangan hutan yang tidak terkendali oleh manusia mengakibatkan terjadinya kerusakan lahan dan penggundulan hutan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Ya. Menurut Alexander tahun 1958, geografi adalah studi tentang pengaruh lingkungan alam, pengaruh lingkungan alam terhadap aktivitas manusia. Contohnya yaitu penebangan hutan yang tidak terkendali oleh manusia, mengakibatkan terjadinya kerusakan lahan dan pengangguran hutan. Menyebabkan terjadinya banjir dan longsor. Jadi dari penebangan hutan secara lihat tadi dapat mengakibatkan berbagai macam bencana yang ada pada permukaan permukaan tanah. Iya Pak. Sudah, Sudah. misalnya longsor, akibat dari penebangan hutan. Kemudian ada banjir, itu akibat dari penebangan pohon secara liar. Ya, Pak. Apa kira-kira manfaat dari pohon tadi? Sehingga kamu bilang adanya banjir, adanya longsor. Apa kira-kira manfaatnya apa? Manfaat dari kayu yang ditebang kali Pak. Karena ditebang sehingga adanya longsor, kira-kira mengapa? Apakah dia bermanfaat bagi lahan tersebut? Kalau dari pohon yang besar, manfaatnya bisa membuat perahu. Bukan, maksudnya dari penebangan hutan tadi dapat mengakibatkan longsor. Kalau itu kenapa kira-kira pohon tadi dia berperan untuk apa? Sehingga kamu tadi bilang dia terjadinya banjir dan longsor tadi. Adanya karena penebangan hutan secara liar sehingga terjadinya longsor. Begini, kalau katong pohon kalau tidak ada berarti ketika hujan datang dia sapu yang namanya tanah yang ada di permukaan. Ya, Pak. Tanah yang disebut tadi dia bawa. Kemudian karena tidak ada pohon maka tidak ada yang namanya akar. Akar itu fungsinya untuk mengangkat tanah supaya tidak terjadinya yang namanya longsor. Sudah paham? Sudah paham belum? Sudah. Rami sudah. Selanjutnya yang keenam Randi, Alfian bisa baca. Menurut siapa itu? Menurut Alfian ini nama Alfian mana? Oh, yang kedua. Lah. Poin keenam, baca poin keenam. Alfian, baca poin enam, baca menurut Karl Ritter pada tahun. Baca dia punya poin itu yang enam itu menurut para ahli, lalu baca dia punya pengertian menurut dia berapa?
Pada tahun 1859 yaitu dia berbicara tentang geografi adalah Suatu adalah mengenai manusia. Contohnya sudah. Berapa? Oke, yang ketujuh yaitu menurut Van pada tahun 1905 yaitu geografi adalah studi coba nama siapa? Boy bacakan suara lebih diperketat boleh. Menurut von Richthofen, geografi adalah studi tentang gejala dan sifat-sifat permukaan bumi serta penduduknya yang disusun berdasarkan letaknya, yang mencoba menjelaskan hubungan timbal balik antara gejala-gejala dan sifat tersebut. Oke. Bisa paham? Tahu. Yang ke-8 menurut De La Blaise. Oke, Nasia bisa baca atau Prisma bisa, ya baca. Suara pacarnya supaya yang nilai bisa dengar. Geografi adalah studi tentang kualitas negara-negara di mana penentuan suatu kehidupan tergantung bagaimana manusia mengelola alam. Jelas? Jelas. Kemudian untuk poin C yaitu kita belajar tentang objek objek studi geografi terbagi menjadi dua yaitu objek sudah. Objek material geografi adalah sasaran atau isi kajian geografi. objek material apa? Objek material geografi adalah sasaran atau isi kajian geografi. Objek material yang umum dan luas adalah geografi. Yang meliputi bumi. Yang meliputi bumi bagaimana? Objek material yang meliputi objek material yang umum dan luas adalah geosfer atau lapisan bumi. Yang meliputi litosfer atau lapisan kemudian lapisan atmosfer, lapisan gas, tadi apa lapisan kemudian geosfer atau lapisan tempat yang terakhir sudah. Yang kedua objek formal. Objek formal adalah sudut pandang dan cara berbicara di muka bumi. Gejala yang ada di muka bumi seperti apa? Gempa bumi. Baik yang sifat fisik maupun sosial yang terlihat dari sudut pandang dari fisik maupun sosial yang dilihat dari sudut pandang keruangan. Kalau misalnya kerusakan yang terjadi di permukaan bumi dilihat dari sosialnya seperti apa? Kerusakan yang ada di permukaan bumi yang ada kaitannya dengan sosial berarti dari sosial kita berbicara masalah masyarakat. Terjadi kerusakan kerusakan seperti yang tadi yaitu penebangan hutan, sembarangan,
Hastin S1 nasional benar bisa Ruang lingkup geografi adalah secara umum adalah sama luasnya dengan objek studi yang menjadi kajian dari ilmu geografi, yaitu meliputi semua gejala biosfer baik gejala alam maupun gejala sosial, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Ruang lingkup studi ilmu geografi yaitu yang pertama kajian terhadap wilayah atau region, dan yang kedua interaksi antara manusia dengan lingkungannya, fisik yang merupakan salah satu bagian dari keanekaragaman wilayah, dan yang ketiga persebaran dan kaitan antara penduduk manusia dengan aspek-aspek keuangan dan usaha manusia untuk memanfaatkannya. Nah, selanjutnya poin E yaitu pendekatan penelitian geografi menurut ada nama siapa? Menurut kajian Hagen, untuk menemukan masalah geografi maka digunakan tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan keuangan, pendekatan teknologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks. Oke, selanjutnya di sini ada pendekatan penelitian terbagi menjadi yang pertama pendekatan keuangan yaitu fenomena geografis berbeda dari wilayah yang lain pula keuangan spasial tertentu. Yang kedua pendekatan ekologi, analisis ekologi memandang rangkaian fenomena dalam suatu kesatuan tanpa manusia pun proses alam tetap berlangsung dalam keseimbangan yang serasi. Sudah, tanpa manusia juga alam akan proses dia akan bisa menjaga keseimbangan. Yang ketiga adalah pendekatan kompleks. Analisis kompleks wilayah merupakan perpaduan antara analisis keuangan dan analisis ekologi. Dan jadi yang membahas kembali tiga poin yang ada di atas tadi. Poin A dan poin B. Kemudian yang F yaitu berbicara tentang konsep esensial geografi. Yang pertama konsep lokasi menjadi ciri khusus dengan pengetahuan geografi. Secara pokok konsep lokasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, yang maksud yang lokasi absolut, lokasi ini menunjukkan letak yang tetap terhadap koordinat. Untuk menentukan lokasinya harus menggunakan letak secara astronomis, yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Contohnya adalah suatu titik berlokasi pada 3 derajat lintang selatan dan 130 derajat bujur timur terdapat di Papua. Kemudian lokasi relatif. Lokasi relatif sering disebut dengan letak geografis. Contohnya adalah suatu daerah yang terpencil dan sangat jarang penduduknya, tetapi setelah bertahun-tahun ternyata daerah itu kaya akan tambang sehingga menyebabkan daerah tersebut menjadi ramai. Jadi dia lokasinya dia dapat berubah-ubah, toh? Ya. Oke, selanjutnya yang kedua konsep jarak berkaitan erat dengan lokasi dan dinyatakan dengan ukuran jarak lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Yang ketiga konsep keterjangkauan. Keterjangkauan berhubungan dengan posisi medan yang berkaitan dengan sarana angkutan dan transportasi yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu morfologi merupakan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah seperti erosi dan perendahan atau sedimentasi. Yang kelima adalah konsep aglomerasi atau pemusatan adalah kecenderungan persebaran penduduk yang bersifat mengelompok
Nilai kegunaan suatu fenomena di muka bumi bersifat relatif, artinya nilai kegunaan itu tidak sama tergantung dari kebutuhan penduduk yang bersangkutan. Misalnya penduduk yang tinggal di daerah gunung. Yang selanjutnya yang kedua yaitu konsep biografi mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Biografi juga bersama memahami makna dan dari pola-pola tersebut serta berusaha untuk memanfaatkannya. Yang kedelapan, konsep diferensiasi area. Wilayah pada hakikatnya adalah suatu perpaduan antara berbagai unsur, baik unsur lingkungan, alam, ataupun kehidupan. Hasil perpaduan ini akan menghasilkan ciri khas bagi suatu wilayah atau region. Yang kesembilan adalah konsep interaksi atau interaksi adalah kegiatan saling mengenal wilayah, objek, atau tempat yang satu dengan tempat yang lain. Yang ke-10 yang terakhir adalah konsep keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan adalah derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat atau ruang. Oke, selanjutnya Pak Guru akan bagi Anda menjadi 3 kelompok. Nanti saya akan hitungan 1 sampai 3 saja. Bapak Guru bagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi kalian hitung 1 sampai 3. Jadi nanti hitung bagi tak. Di sini dilanjut lagi bagi tak. Di sini dilanjut bagi lagi. Jadi hitungnya sampai 3. Paham? Supaya kalian bagi 3 kelompok tadi. Oke, mulai dari baik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, semuanya sudah tahu ya. Oke, bisa bentuk kelompoknya. Oke, bisa bentuk kelompoknya sesuai dengan hitungan kita. Jadi 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, dan 3 lalu bentuk jadi 1 kelompok. Oke, semuanya sudah siap? Sudah? Oke. Oke, dengan baik-baik di sini ada proses untuk mengerjakan yang namanya
adalah lembaran Kerja peserta ini. Ini saya punya KPD namanya KPD kelompok. Sudah. Di sini nantinya kalian tulis yang pertama nama kelompok. Bisa lihat ya KPD-nya? Bisa. Oke. Yang pertama nama kelompok, yang kedua nama anggota kelompok. Anggota kelompok. Sudah. Sudah Pak. Kemudian kelas dan tulis hari dan tanggal pada hari ini. Iya Pak. Sudah. Kemudian buka di halaman kedua yaitu KPD dengan soalnya. Soal. Di situ ada 4 soal. 4 soal yang sudah Bapak Guru siapkan buat Anda kerja. Sudah. Yang di halaman ketiga atau lembaran ketiga yaitu ada lembaran jawaban. Lembaran jawaban itu nanti Anda berdiskusi bersama lalu mengisi jawaban yang sudah mengisi di lembar jawaban yang sudah Bapak Guru sediakan. Oke? Jelas? Jelas? Jelas. Nanti kalau tidak paham silakan tanya. Oke, yang saya butuhkan itu adalah kerjasamanya ya. Tidak ada yang duduk diam saja, tapi saya mau untuk kerjasamanya. Sudah? Nanti kalau ada yang tidak paham tentang KPD-nya bisa tanya di depan. Nanti Anda bisa kerjakan di lembaran kedua, yaitu lembaran jawaban tadi. Soalnya tadi ada pada yang tadi kata bahas bersama. Kemudian bisa dikerjakan di KPD.
Oke, ada yang sudah isi tentang komponen KPD tadi. Nah, contohnya nanti bisa lihat di depan, toh bisa kamu lihat di depan lalu sesuaikan dengan komponen KPD. Ingat nama kelompok. Oke, waktunya 3 menit ya. Oke, kelompok yang lain sudah? Saya minta dari ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3 untuk bisa maju ke depan, lalu presentasikan hasil kalian. Yang kepada kelompok 3 dipersilakan.
punya materi perkenalan, baca materi perkenalkan kamu, lalu baca kamu materi, kemudian kamu boleh bertanya kepada kelompok yang lain yang mau bertanya ke Anda. Oke, sebaliknya dengan kelompok yang lain. Paham? Oke, bisa dimulai. Tadi sebelum itu saya akan memperkenalkan struktur anggota kami. Saya sendiri Nurhatul Pupuli sebagai moderator. Di sebelah kanan saya Kamila sebagai pemateri dan di sebelah kiri saya Maria Boy sebagai natulis. Dan anggota kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Bayu Wilantu, Risma Suami dan Eriana Yasmini, Belasa dan Alfian Desi Lawang dan Ali Martelo. Itu saja struktur anggota kami. Langsung saja saya akan serahkan kepada saudari pemateri untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Ya, terima kasih kepada saudara moderator yang dikasih membaca isi materi kami. Di sini judul materi kami tentang konsep dasar geografi. Sebelum saya masuk dengan materi kami, apakah teman-teman tahu apa itu konsep geografi? Sebelum saya masuk dengan materi kami, apakah teman-teman tahu apa itu konsep geografi? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu konsep geografi? Saya tahu. Konsep dasar geografi adalah rangkaian berpikir yang digunakan untuk memahami fenomena geografi dari sudut pandang kewilayahan dan lingkungan. Ini materi kami yaitu apa itu konsep geografi. Konsep geografi dapat diartikan sebagai hal pokok yang menjadi lokasi geografi dalam menjelaskan berbagai fenomena geografi. Terdapat 10 konsep utama geografi, yaitu 1. Konsep lokasi. Konsep lokasi itu menunjukkan letak geostel yang ada di permukaan bumi, di mana terdapat 2 macam konsep lokasi, yaitu konsep absolut dan konsep relatif. Untuk lokasi absolut itu merupakan lokasi yang tetap atau tidak dapat diubah secara astronomis. Dengan kata lain, berdasarkan pada garis bintang dan garis bujur. Misalnya Indonesia itu terletak di antara 6 derajat, yaitu garis bintang. Supaya lain bisa diam, lain bisa diam. 2. Konsep jarak. Konsep jarak itu seperti konsep jarak itu seperti ketika kamu sedang berjalan menuju ke sekolah, setelah dari sekolah kamu ke toko beli buku. Nah, setiap tempat yang kamu lewati itu pasti mempunyai yang namanya jarak. Dari jarak itu merupakan ukuran yang menjadi pemisah antara wilayah atau tempat. Itu saja isi materi kami. Saya serahkan kepada ya, apakah teman-teman ada pertanyaan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sami Blasa. Saya di sini bertanya kepada kelompok 3. Apa saja faktor-faktor pembentukan tanah? Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya menjawab dari kelompok 1. Apa saja faktor-faktor pembentukan tanah? Baik, kami akan menjawab apa saja faktor-faktor pembentukan tanah. Iklim, sinar matahari, Coba lihat ada yang punya dan pertanyaan. perbedaan struktur, organisme, apa tumbuhan dan cacing dan pembentukan makhluk hidup maupun tanah. Terima kasih. Iya, itu saja hasil presentasi kami. Untuk kurang dan lainnya kami mohon maaf. Bila kita sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok ini kelompok apa? Kelompok 2. Kelompok 2 bisa maju.
ketua saya untuk membaca hasil kerja. Ya, terima kasih kepada Sardi Balasa karena sudah mengizinkan saya untuk membacakan hasil LKPD kami. Dengan soal uraikan beberapa konsep geografi menurut para ahli. Menurut Bintarto, pada tahun 1977 geografi adalah ilmu pengetahuan yang menceritakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dan ruang dan waktu. Yang kedua, uraikan objek material geografi dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh objek material yaitu objek material geografi adalah sasaran atau isi kajian geografi objek material yang umumnya dan luas dalam geosfer, lapisan bumi yang meliputi litosfer, lapisan batuan, atmosfer, lapisan udara, hidrosfer, lapisan air. Sedangkan yang ketiga, uraikan pendapat tentang objek formal yaitu ilmu geografi sebagai ciri khas ilmu geografi. Iya, itu saja hasil materi kami. Saya serahkan kepada ketua moderator. Ya, terima kasih kepada ketua. Itu saja hasil dari materi kami. Apakah ada teman-teman ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Yang ada, kami silakan Ya, terima kasih. Itu saja hasil presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, terima kasih. yang terakhir, kelompok terakhir toh, nomor berapa? 2. Sebelum Anda maju di depan untuk presentasi, maka Bapak Guru minta Anda semua bisa berdiri lalu kita buat ice breaking bersama. Anda semua bisa berdiri? Oke, nanti Anda lihat gerakan yang ada di depan. Yang pertama begini, tepuk tangan. Yang kedua begini, tangan ini begini-beginikan. Kemudian yang ketiga begini. Kemudian baru goyang pantat. Oke, siap? Siap. Sama siap? Siap. Ulangnya.
Desi Boy, kedua Nadim Mahtelu, dan ketiga Nasya Suakil. Iya, itu saja beberapa anggota dalam kelompok kami. Saya alihkan kepada saudari pemateri kami untuk membacakan hasil kerja kami. Ya, terima kasih kepada saudara moderator yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan hasil materi kami dengan judul uraikanlah beberapa konsep geografi menjadi alam. Menurut Bintarto pada tahun 1977, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menciptakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dan ruang dan waktu. Di sini dijelaskan bahwa geografi tidak hanya mempelajari alam, bumi beserta gejala-gejalanya, tetapi geografi juga mempelajari manusia beserta semua budaya yang dilakukannya. Suara masyarakat kita. Soalnya udah. Objek material geografi adalah sasaran atau isi kajian geografi. Objek material yang umum dan luas adalah geosfer atau lapisan bumi yang meliputi litosfer, lapisan batuan padat dan tanah di permukaan bumi. Contohnya, tanah digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber pangan. Batuan menjadi bahan bangunan dan sumber mineral penting. Dan kemudian fenomena alam, gempa bumi, tanah longsor, dan aktivitas gunung berapi. Ya, terima kasih. Ya, itu saja hasil kerja LKPD kami. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Ya, silakan. Coba Anda jelaskan 3 pendekatan, yaitu pendekatan keuangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang dimaksud dengan mengembangkan kesadaran global itu adalah proses meningkatkan pemahaman, penghargaan dan kemampuan individu atas masyarakat untuk memahami isu-isu global. Ya, apakah saudara Kamila sudah paham dengan jawaban saya? Ya, terima kasih. Sudah paham. Ada lagi? Ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hasti Sabir, saya mewakili kelompok 2. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 dengan bunyi pertanyaan. Berikan contoh yang dimaksud dengan pelakukan batuan secara fisik itu yang seperti apa saja. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Oke. Jadi, contoh atau yang dimaksud dengan melakukan bantuan secara fisik yaitu meliputi penyusutan atau penyesuaian batuan karena perubahan suhu ekstrim. Jadi, kondisi udara yang sangat panas atau dingin menyebabkan retaknya dan pecahnya batuan, kemudian dengan pertumbuhan akar tumbuhan yang menembus dan melebarkan retakan pada batuan. Apakah dari kelompok gas sudah paham dengan penjelasan saya? Ya, terima kasih. Saya sudah paham dengan jawaban tadi yang dalam. Ya, terima kasih. Itu tadi hasil presentasi kami hari ini. Akhir salam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini Bapak Guru punya kesimpulan dari awal pembelajaran kita sampai pada akhir ini.
Pak Guru sudah buat. Saya minta salah satu siswa untuk bisa baca kesimpulan dari akhir dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Saudara Kamila atau adik Kamila bisa maju ke depan. Oke, ya. Kesimpulan dari akhir materi ini yaitu konsep geografi menurut para ahli adalah tentang permukaan bumi baik fenomena alam maupun interaksi dengan manusia dengannya serta hubungan antara fenomena tersebut dalam ruang dan waktu. Dua objek material geografi adalah semua fenomena dan gejala yang terjadi di geosfer, kulit bumi, air, udara, dan makhluk hidup yang meliputi lapisan litosfer, batuan, dan tanah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari termasuk gempa bumi akibat pergerakan lempeng litosfer, banjir karena curah hujan tinggi, hidrosfer yaitu cuaca cerah atau musim, atmosfer yaitu kebakaran hutan, biosfer yaitu serta migrasi penduduk atau pembangunan pemukiman antroposfer. 3. Objek formal ilmu geografi sebagai ciri khas ilmu geografi, yaitu objek formal ilmu geografi adalah cara pandang dan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari fenomena di permukaan bumi. Objek formal ini menekakan pada bagaimana fenomena tersebut dilihat dari sisi keuangan, keilmuan, dan konteks wilayah yang menjadi ciri khas ilmu geografi adalah karakteristik. 4. Manfaat mempelajari ilmu geografi adalah dalam memahami hubungan manusia dengan lingkungan, meningkatkan kesadaran akan isu global dan bencana, serta membantu pengembangan daerah melalui pemetaan potensi dan analisis sumber daya alam. Itu saja kesimpulan dari saya. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Anda kerjakan di rumah masing-masing. Siap. LKPD mandiri di sini itu nanti Anda bisa tulis nama Anda, kemudian kelas. Lalu untuk LKPD-nya dia berbentuk esai, pulang Anda kerjakan karena ini dari LKPD ini Ketua punya seluruh jawaban, seluruh isinya ada pada materi yang sudah Ketua bahas bersama. Kerja masing-masing, tidak ada kelompok lagi, jadi kerja masing-masing. Siapa? Individu. Bagaimana? Oke, bagaimana? Oke, jadi dari tugas kalian ini yang ada pada LKPD Mandiri ini katong isinya secara dia bentuknya bentuk PG, soalnya bentuk PG. Gampang saja, tinggal Anda memilih jawaban dari yang ada yang kami sudah siapkan. Ya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Jelas? Jelas. Coba dari lihat itu gampang tidak di LKPD-nya? Nanti dikerjakan di rumah. Oke, yang terakhir Bapak Guru sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua karena sudah berpartisipasi bersama saya dalam mengerjakan berikatan sama-sama belajar pada hari ini. Ya, Pak. Yang terakhir yaitu Katong berdoa. Saya meminta salah satu untuk meminta teman-teman berdoa. Mungkin sekretaris ada di sini. Ada. Siapa? Beci Boy. Beci Boy mana? Iya, bisa maju di depan.
sebelum teman Anda mendengar Anda untuk berdoa, Pak Guru mengharapkan dari kalian pulang belajar. Belajar, tetap semangat. Kita punya pendidikan masih panjang. Ada cita-cita yang begitu panjang. Jadi kita harus mengikuti proses yang namanya pembelajaran atau kita harus belajar. Yang terakhir bisa langsung mengikuti teman-teman. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke, sudah. Kalau pulang banyak. Baca. Tetap semangat. Ya, Pak. Katong sebagai siswa tahu katong punya tanggung jawab sebagai siswa. Kita pagi harus datang ke sekolah. Kemudian katong harus mengikuti katong punya aturan-aturan yang ada di sekolah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.